setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Shalom. Dalam sukacita yang dari Tuhan, kita berjumpa lagi lewat renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga yang telah memberikan kehidupan kepada kami. Kini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami sebab kami siap untuk mendengarnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita Rabu 8 Juni 2022 tertulis dalam kitab Lukas 11 ayat 9. Lukas 11 ayat 9 demikian bunyinya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, sering sudah dalam perjalanan hidup kita terkadang berkata, sepertinya Tuhan tidak mendengar permintaanku, atau Tuhan tidak mengabulkan permohonanku. Sebenarnya, bukan Tuhan yang tidak mendengar atau tidak mengabulkan permohonan, tetapi yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah keinginan, bukan kebutuhan. Coba kita perhatikan akan apa yang diajarkan oleh Yesus dalam nats ini. Di dalam nats ini Yesus mengajarkan 3 hal. Pertama, mintalah. Mengapa harus meminta? Bukankah Tuhan sudah tahu apa yang harus kita minta? Betul. Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tetapi Tuhan mau yang kita butuhkan, yang kita perlukan, kita sampaikan kepada Tuhan. Biasanya yang kita pahami tentang meminta adalah agar kita memperoleh yang masih kita anggap kurang atau yang belum kita peroleh dalam kehidupan kita. Jadi meminta berarti ada yang kurang dalam hidup dan kita berusaha mendapatkannya. Dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kedua, carilah. Mencari dalam pengajaran Yesus berarti mencari kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Bila dalam hidup kita selalu mencari kerajaan Allah, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu bagi kita. Ketiga, ketoklah. Ketoklah, pintu akan dibukakan.
Yang dimaksud di sini adalah pintu surga. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi, pintu adalah Yesus. Nah, kita dapat memahami bahwa Yesus mengajar umatnya dengan memakai kebiasaan umatnya sendiri, yaitu meminta, mencari, dan mengetok. Ketiga kebiasaan manusia ini dipakai Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus peduli dalam kehidupan umatnya setiap hari. Itulah sebabnya bila Yesus mengajar umatnya dari kebiasaan umatnya setiap hari, berarti Yesus selalu bersama-sama menunjukkan kepeduliannya. Dia tanggap, bahkan memahami umatnya sendiri. Oleh karena itu pengajaran Yesus ini mau menekankan bahwa Yesus diam dalam diri umatnya. Apakah umatnya diam di dalam Dia? Bila umat tidak diam dalam Kristus, maka sia-sialah ketiga kebiasaan itu kita lakukan. Jadi bila kita melakukan ketiga kebiasaan di atas, maka kita harus hidup di dalam Kristus. Sehingga dengan demikian Kristus mengarahkan hidup kita untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Inilah yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup ini, bukan apa yang aku mau, atau bukan apa yang kami mau. Jadi hiduplah di dalam Kristus. Mintalah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran, dan meminta pengajaran dari Tuhan agar hidup kita benar-benar melakukan kebiasaan yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami supaya hidup kami adalah hidup yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Mampukan dan kuatkan kami agar kami selalu bertanya kepadamu, sehingga kebiasaan kami adalah kebiasaan yang sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Sertai kami dan berikan sukacita yang bertambah-tambah. Dengarlah ya Tuhan doa kami ini. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu
yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu